Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Eni. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya untuk menjelaskan materi tentang inventarisasi sarana dan prasarana. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Khairunisa Putri Utami dari kelas 12 OTKP. Pada pembahasan pertama, itu ada pengertian inventarisasi. Apa itu inventarisasi? Inventarisasi adalah kegiatan mencatat dan menyusun barang-barang yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan menurut KBBI, inventarisasi adalah daftar yang memuat semua barang kantor yang dapat dipakai dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya ada pengertian inventarisasi menurut Dr. Andas Mukijat. Inventarisasi adalah suatu kegiatan melaksanakan pengaturan, pencatatan aset, menyusun daftar aset yang bersangkutan, dan mengatur dan mengurus menurut ketentuan yang ada. Pada pembahasan selanjutnya ada tujuan, manfaat, dan dasar hukum inventarisasi. Yang pertama, menciptakan tertib administrasi. Apa itu artinya? Yaitu administrasi tersusun secara rapi dan apabila suatu saat diperlukan dapat ditemukan. Dan yang kedua, pengamanan aset. Jadi aset-aset yang ada atau barang-barang ini itu diamani. Dan yang ketiga itu ada pengendalian dan pengawasan. Jadi selain diamani dan dijaga oleh suatu perusahaan atau sekelompok orang, itu juga dalam suatu pengawasan perusahaan tersebut. Nah, pada pembahasan sebelumnya tadi adalah tujuan utama inventarisasi. Dan pada pembahasan ini adalah tujuan khusus inventarisasi. Yang pertama, untuk menjaga ketertiban administrasi barang yang dimiliki. Yang kedua, untuk menghemat keuangan. Yang ketiga, sebagai bahan pedoman untuk menghitung kekayaan. Yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Yang kelima, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Dan yang keenam, memberikan data dan informasi. Dan yang ketujuh, menentukan keadaan barang. Kedelapan, memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Selanjutnya ada manfaat inventarisasi. Jadi barang-barang atau aset-aset ini itu diinventarisasi bukan hanya sekedar disimpan, namun memiliki manfaat antara lain itu menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Yang kedua, memberikan data dan informasi untuk dijadikan pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. Dan yang ketiga, memberikan data dan informasi untuk dijadikan barang dalam penyaluran barang. Yang keempat, memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang, seperti tua, rusak, atau dan sebagainya. Dan sebagai dasar untuk menetapkan penghapusan. Dan yang kelima itu memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Dasar hukum inventarisasi. Yang pertama, Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10/M 1976 tentang pelaksanaan inventarisasi dalam penyampaian laporan triwulan mutasi barang inventarisasi milik negara. Dan ada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 yaitu tentang inventarisasi barang milik negara atau kekayaan negara. Dan ada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 421/E/74 yaitu tentang inventarisasi barang yang dipakai atau dikuasai pejabat atau pegawai yang dimutasikan. Dan ada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/V/4/1972 tanggal 13 April 1971 yaitu tentang pedoman pelaksanaan inventarisasi barang milik negara di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Dan di sini ada langkah-langkah dalam melakukan inventarisasi. Yang pertama, menyerahkan lembar hasil opnam barang inventaris atau LHOPBI. Yang kedua, menyimpan buku induk barang inventarisasi atau BIBI. Yang ketiga, menyimpan buku golongan barang inventaris atau BGBI. Dan yang keempat, itu menyiapkan kode klasifikasi barang inventaris. Yang kelima, menyiapkan daftar kode akuntan pengguna barang. Yang keenam, menyiapkan daftar kode wilayah. Selanjutnya ada pembuatan dokumen inventarisasi dengan menggunakan aplikasi komputer. Yang pertama, buku induk barang inventaris. Yang kedua, buku golongan barang inventaris. Yang ketiga, buku catatan non-inventaris. Yang keempat, daftar laporan triwulan. Yang kelima, membuat daftar isian inventaris. Dan yang terakhir ada membuat daftar rekapitulasi barang inventaris. Dan ini ada penjelasan sedikit mengenai pembuatan dokumen inventarisasi dengan menggunakan aplikasi komputer, yaitu tentang buku induk barang inventaris. Jadi, buku induk inventaris digunakan untuk mencatat semua barang inventaris milik negara yang berada di lingkungan kantor yang bersangkutan menurut penerimaan barang. Yang dicatat adalah semua barang yang dimiliki sejak awal permulaan yang dapat bertambah dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengadaan barang. Dan yang kedua ada buku golongan barang inventaris. Jadi buku golongan barang inventaris ini adalah buku pembantu tempat mencatat barang-barang inventaris golongan barang menurut jenisnya masing-masing, seperti inventarisasi bangunan, rumah dinas, inventarisasi tanah, dan lain-lain. Ada kegiatan wajib yang dilakukan dalam melaksanakan inventarisasi. Yang pertama, mencatat semua barang inventaris di dalam buku untuk inventaris dari buku pembantu. Yang kedua, itu memberikan coding pada barang-barang yang diinventarisasikan. Yang ketiga, membuat laporan triwulan tentang laporan mutasi barang. Yang keempat, membuat daftar isian inventaris yang diisi sekali setahun per 1 April tentang keadaan barang. Dan yang terakhir, itu membuat daftar rekapitulasi tahunan. Selanjutnya ada pemanfaatan sarana dan prasarana. Penggunaan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala jenis kebutuhan secara efektif dan efisien sesuai dengan barang yang ada. Dan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Jadi selain dalam inventarisasi ini, itu kita harus tahu terlebih dahulu tujuan yang akan kita capai. Yang kedua, kesesuaian antar media yang akan digunakan dengan materi yang akan dibahas. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana penunjang. Yang keempat, karakter siswa. Terdapat 2 prinsip yang harus digunakan di sekolah dan harus diperhatikan pemakaian dan penggunaan sarana dan prasarana. Yang pertama, prinsip efektivitas. Yang kedua, prinsip efisiensi. Dan pada prinsip efektivitas, yaitu semua pemakaian perlengkapan itu ditujukan untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan baik secara langsung atau tidak langsung. Dan kalau prinsip efisiensi itu semua pemakaian perlengkapan pendidikan itu harus digunakan secara hemat dan berhati-hati sehingga perlengkapan yang ada tidak mudah rusak dan atau cepat habis. Nah, pada pembahasan sebelumnya itu ada 2 prinsip bagi pengguna sarana dan prasarana di sekolah. Dan pada pembahasan terakhir ini ada pengaturan bagi pengguna sarana dan prasarana di sekolah. Yang pertama, banyaknya sarana pendidikan untuk tiap-tiap macam. Yang kedua, banyaknya kelas masing-masing tingkat. Yang ketiga, banyaknya siswa dalam tiap kelas. Yang keempat, banyaknya ruang atau kelas yang ada di sekolah. Dan yang terakhir,
ada banyaknya guru atau karyawan yang terlihat dalam penggunaan sarana pendidikan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.